Selamat siang, selamat sore netizen dimanapun Anda berada. Hari ini 2 hari setelah putusan pengumuman FIFA, 2 hari atau 3 hari ini? Setelah putusan FIFA tentang pembatalan, kita akan mendiskusikan dua subtema tentang pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia sudah ditunjuk oleh FIFA bulan Oktober 2019, tetapi kemudian pada 2 hari yang lalu, 2023, hal itu kemudian dibatalkan. Nah, 2 orang di samping saya sudah hadir dalam acara talkshow hari ini. Yang di ujung saya perkenalkan lagi Bapak Joko Purwanto, pengamat geopolitik internasional dari Persahabatan Indonesia Rusia, Bapak Joko Purwanto. Kemudian yang kedua di samping saya Bapak Joni Budiono, beliau kakak kelas saya di Fakultas Ilmu Budaya Undip Universitas Diponegoro Semarang. Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sejarah tahun 90. Pak Joni Budiono biasa dipanggil Pak Joni, penulis untuk pokok-pokok pikiran Soekarno dari tahun 1915 sampai 1967. Kita akan awali dulu dari Pak Joko Purwanto. Pak Joko, ini salah satu yang menjadi isu terhadap pembatalan sebenarnya adalah soal FIFA sendiri. Politisasi di FIFA khususnya soal isu Israel Palestina itu sebenarnya bukan yang pertama ini. Bukan yang pertama. Banyak pemain sebagai individu atau punya posisi tertentu dalam menyikapi konflik Palestina-Israel. Kadang-kadang itu diekspresikan di lapangan. Juga ada misalnya klub Glasgow Celtic gitu, kalau dia bermain dan bertemu dengan tim Israel, dia akan pakai simbol-simbol Palestina. Sebelum Piala Dunia Qatar itu tidak sampai ke boikot-boikotan, tetap bertanding. Cuma dalam Piala Dunia Qatar itu netralitas politik FIFA menjadi, menurut saya, hancur. Kredibilitasnya menjadi hancur karena berpolitik. Dia mengakomodir beberapa tuntutan dari anggota FIFA untuk mendiskualifikasi Rusia. Rusia dalam playoff ya, karena waktu itu Rusia masih punya peluang untuk lolos dari pertandingan playoff. Jadi diskualifikasi. Nah, menurut saya itu FIFA berpolitik. Tapi sampai dengan kejadian itu sebenarnya ekspresi politik ya sering muncul dalam pertandingan bola, tapi nggak sampai boikot-boikotan atau diskualifikasi. Artinya FIFA menciptakan presiden buruk. Presiden buruk. Nah, jadi ya kemudian ada referensinya untuk kemudian isu boikot Israel dalam Piala Dunia U20 jadi ada presidennya kan? Atau banyak negara yang artinya menentang penindasan militer Israel terhadap Palestina, itu jadi ada dasar juga untuk kenapa hanya diberlakukan terhadap Rusia, gitu kan? Kalau basisnya soal politik, misalnya Rusia dihukum oleh resolusi PBB, lebih banyak lagi resolusi Itu ke Israel. gitu juga ke Israel, gitu loh. Iya. FIFA dalam hal ini standar ganda, dan itu nggak khas FIFA ya. Sebenarnya dalam interaksi
atau relasi hubungan internasional sekarang, hampir semua lembaga-lembaga internasional itu standar gandanya sangat terasa gitu, terutama dalam mengakomodir kepentingan negara barat atau sebut saja kubu unipolar gitu loh. Tidak hanya di FIFA, di tenis juga kemarin juga muncul isu serupa. Pak Jowi, sekarang ya kan ini kan ada alasan dari kronologi yang kemarin mungkin sudah kita ketahui bersama dan sekarang mungkin masih ngetren, yaitu alasan penolakan seperti yang disampaikan oleh Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Wayan Koster sebagai Gubernur Bali menolak Piala U20 diselenggarakan. Nah, salah satu alasannya yang dicatat juga termasuk dalam rilisnya PDI tempo hari oleh Pak Sekjen PDIP Hasto, bahwa ini sesuai dengan semangat Bung Karno yang anti kolonial. Sejak usia sangat muda, ketika masih duduk di bangku HBS terutama di Surabaya sekitar tahun 1915, 1916, itu pandangan-pandangan fundamental Bung Karno tentang kolonialisme, tentang kapitalisme, tentang diskriminasi rasial, tentang eksploitasi kolonial, itu sudah pandangan-pandangan itu sudah terbangun, dan kekritisan dia terhadap semua fenomena kolonialistik, imperialistik itu sudah terbentuk sejak dia masih pelajar HBS saat itu. Remaja ya sampai akhir masa kekuasaannya sebagai presiden itu praktis tidak pernah berubah ya. Konsistensi perjuangannya baik ya dalam tingkat teori maupun praktek tidak pernah berubah. Konfigurasi negara-negara yang konsisten mendukung Indonesia di era revolusi fisik atau era perang kemerdekaan yang disebut itu negara-negara Timur Tengah yang baru merdeka ya, Arab Saudi, Mesir, Irak, Syria, kemudian negara-negara Afrika pada umumnya, Cina di bawah pimpinan Chiang Kai-shek saat itu, kemudian India, Jawaharlal Nehru, juga Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, kemudian juga negara-negara sosialis. Konfigurasinya itu mirip dengan yang dibayangkan oleh Bung Karno, bahwa negara sosialis, negara-negara dunia ketiga, negara-negara Timur Tengah, negara Muslim ya, meskipun mereka mungkin secara ketatanegaraan bukan semuanya berlandaskan ini pada Islam, itu adalah pendukung-pendukung Indonesia di forum internasional. Nah, ketika Bung Karno juga bersikap tegas terhadap atau Bung Karno memiliki keberpihakan yang jelas dalam konflik Israel-Palestina, Israel-Arab ya. Nah, namun kalau kita masuk ke mungkin pertanyaan yang paling krusial antara korelasi atau relevansi dari semangat anti kolonialisme ini, sebagaimana sekarang sering dikritik oleh sejumlah politisi, dengan semangat anti kolonialisme Bung Karno saat itu, di mana semangat itu juga mencakup sikap kritis terhadap Israel dan sikap solidaritas terhadap Palestina. Karena menurut saya itu ada perbedaan yang cukup besar. Karena jadi ketika Bung Karno bersikap tegas terhadap Israel dalam masalah keikutsertaan Israel di konferensi AA Bandung 1955 dan dalam Asian Games, Bung Karno itu tidak hanya semata-mata melihat konflik Israel Palestina itu dalam konteks yang mikro ya, atau secara parsial. Itu Bung Karno melihat konflik Israel Arab saat itu adalah bagian dari konflik atau benturan antagonistik antara kekuatan-kekuatan lama Audivos dengan kekuatan-kekuatan progresif yang baru itu, yaitu Nevos. Sehingga Bung Karno itu sikap tegasnya itu tidak hanya ditujukan kepada Israel semata, yang dalam hal ini mungkin memang merupakan proksi atau kepanjangan tangan dari blok barat di Timur Tengah, namun sikap kritis Bung Karno itu ditujukan kepada semua elemen-elemen dalam tanda kutip reaksioner atau elemen-elemen nekuling di seluruh dunia. Saya kira ada perbedaan yang besar baik di tingkat lokal, regional maupun di tingkat global. Karena ya kita tahu sekarang ini meskipun terjadi
semacam repolarisasi ya di tingkat global dalam bidang politik, militer, ekonomi, budaya antara kubu barat dalam tanda kutip Amerika, Eropa Barat, Jepang, ya termasuk Ukraina, Polandia dan sebagainya, dengan Rusia dan Cina, Kuba, Korea Utara di sisi lain, tapi dimensi ideologisnya sudah jauh berubah. Nah, sehingga ketika Bung Karno dengan demikian tegar berkata kita tolak Israel, kemudian kita tolak Inggris, misalnya kita tolak Malaysia dan sebagainya, itu ada signifikansi yang jelas bahwa posisi Indonesia itu memang sudah di luar, berada di luar itu dan dalam posisi yang berkonfrontatif atau berhadapan secara frontal gitu loh. Jadi konsistensi Bung Karno itu memang benar-benar sudah demikian ditunjukkan oleh semua manuver-manuver politiknya, terutama sejak dia menjadi presiden. Nah, ketika kita kemudian tidak menggelorakan kembali semangat itu hanya dalam konteks pro kontra kehadiran timnas Israel, dan itu juga saya lihat kebetulan ini menjelang tahun politik dan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh politik maupun oleh lembaga partai yang menurut saya itu kurang punya legitimasi untuk berbicara secara dalam tanda kutip secara revolusioner seperti itu, karena dalam pragmatisme yang sudah sedemikian mendominasi dunia perpolitikan kita ini sejak Orde Baru sampai sekarang, ketika terjadi ideologisasi yang dipelopori oleh Orde Baru, menurut saya ya terkesan agak lucu dan absurd ketika seseorang mencoba berdiri atau seseorang atau sekelompok orang siapapun ya secara anonim berdiri tegak, mencoba mencitrakan diri sebagai pewaris ajaran-ajaran Bung Karno, menyampaikan kalimat-kalimat yang tegas dan revolusioner, tetapi sama sekali tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku politik yang sejalan dengan itu di era yang menurut sebagian aktivis kritis Indonesia pasca reformasi ini justru bukan sekedar menjadi bagian dari elemen-elemen kapitalis internasional di Orde Baru, tapi lebih jauh lagi pasca 99 ini dengan berbagai produk hukum yang makin liberal, Indonesia sudah terjebak dengan rezim neolib siapapun yang menjadi presidennya. Nah, dalam konstelasi yang seperti itu ya bagi saya sangat aneh dan kalau nggak bisa dikatakan absurd bahwa kemudian muncul orang-orang yang saya pinjam dari istilah seorang aktivis yang pernah dipenjara Orde Baru ya, bahwa tiba-tiba orang-orang mendadak Soekarnois gitu. Itu mungkin bagi sebagian orang yang sadar sejarah dan sadar politik itu menjadi lucu atau bahkan membelikan gitu lah. Problemnya solidaritas perjuangan untuk rakyat Palestina itu masih menjadi posisi politik tidak? Kalau masih, ya soal-soal kemudian bagaimana kita berdiplomasi dengan Israel, ya diselaraskan saja. Misalnya permintaan ke Israel untuk berhubungan secara normal dengan misalnya hubungan pengakuan negara, terus kemudian hubungan diplomatik penuh segala macam, disampaikan saja dikonsolidasi negara-negara yang serupa ini menjadi syarat pelaksanaan perjanjian Oslo. Pak Joni, Terus kedua, kalau soal hubungan dagang ya nggak masalah, kan mereka mau dagang saja. karena juga selama ini sudah ada. Yang ini kan konteks politiknya ya. Itu yang pertama. Yang kedua aku nggak yakin pembahasan itu kaitannya dengan isu ini. Oke. Ini dia. Iya. Nah, kenapa? Karena satu, itu bukan posisi resmi pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Jokowi gitu ya, posisi resmi pemerintah. Terus kedua, otoritas siapa peserta itu bukan di tuan rumah. Itu otoritasnya ada di FIFA gitu loh. Jadi yang ketiga, gerakan juga cuma pising di Indonesia, di luar juga nggak ada
misalnya luas untuk menolak keikutsertaan Israel, nggak ada. Artinya tidak merupakan hambatan besar untuk terselenggaranya acara ini gitu loh. Nah, kalau menurut saya Ada faktor-faktor lain. ada sebenarnya faktor-faktor teknis kemungkinan ya, karena banyak beredar informasi di grup WhatsApp bahwa alasan pembatalan memang bukan karena isu ini. Bisa jadi salah satu, tetapi Ya, itu kan tafsir bisa berpengaruh, bisa jadi nggak berpengaruh. Tafsir saja ini, tapi belum dibuka saja oleh PSSI kan. Masa apa sebenarnya alasan penolakan resminya itu? Jangan faktor teknis, misalnya kalau tragedi Kanjuruhan kemarin misalnya, atau kesiapan infrastruktur untuk stadion menggelar event itu, stadion sesuai dengan standar FIFA dan atau ada kasus Kanjuruhan. kalau isu politik ini sih sebenarnya normal saja, karena FIFA sendiri yang buat presiden gitu loh. Iya. Iya kan? Ya, tidak normal karena jadi dibatalkan. Tidak normal itu karena orang mencari tafsir kenapa dibatalkan. Nah, Berdebat di situ. iya. Kalau mau tahu alasan resmi, alasan formanya di surat yang dikirim ke PSSI, kita nggak tahu apa itu. Tapi katanya bukan karena alasan itu. Tapi sebenarnya kalau sikap pemerintah Indonesia, karena kalau tidak keliru Indonesia itu mengakui konsepsi two state ya, dua negara itu, dua negara yang berdaulat, seharusnya menurut saya profil pemerintah Indonesia, kita nggak melihat kalau dalam iklim demokratis kan memang setiap orang atau setiap kelompok punya aspirasi, tapi seharusnya Indonesia itu ya seperti mungkin yang diidamkan oleh Gus Dur kemarin itu, dia bisa berperan lebih aktif dalam pengertian yang konstruktif dan positif gitu loh. Saya menilai antara kebijakan resmi pemerintah kita itu dengan two state nation-nya itu atau pengakuan terhadap dua negara, konsepsi dua negara itu kurang diimbangi dengan sikap-sikap yang konkret, sehingga diplomasi kita seperti macet dalam isu itu, yang meskipun mungkin ada yang bilang ya kita posisinya bukan di Timur Tengah dan sebagainya. Saya lihat pemerintah Indonesia ini itu dalam isu Israel itu kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih bersifat Politik domestik. Sehingga tegasnya nanti khawatir akan ada respon dari kalangan-kalangan tertentu. Suaranya hilang, tergerus Ketika itu apalagi isu itu digoreng untuk konsumsi politik demo. Karena kalau menurut saya kalau Indonesia betul-betul sekarang, kalau dulu Bung Karno keluar dari PBB, keluar dari WHO dan sebagainya, kita sekarang anggota PBB, bahkan tempo hari zaman ada Mari pernah menjadi ketua Dewan Keamanan ya, awal Orde Baru. Nah, seharusnya Indonesia misalnya berangkat secara tegas mendudukan diri dalam melihat ini. Kalau setuju konsep dua negara, berarti mungkin mengacu ke resolusi tahun 1987 ya, Israel meninggalkan seluruh wilayah yang diduduki itu termasuk dataran tinggi Golan dikembalikan kepada Israel. Nah, Indonesia maju dengan Palestina. Kepada Suriah, maaf ya, dataran tinggi Golan dikembalikan kepada Suriah, wilayahnya lainnya diberikan kepada Palestina. Menurut saya ada keterpisahan antara gerakan sosial yang mendukung Palestina dengan posisi politik pemerintah domestiknya masing-masing. Itu nggak koheren gitu loh. Iya. Nah, Indonesia mau menentukan posisi juga sebenarnya susah, kecuali dia mengumpulkan negara-negara ini yang baik yang beririsan langsung dalam konflik itu. Sebenarnya apa ini yang harus kita ajukan bersama gitu. Karena kalau enggak ya dia dari gerakan sosial yang bermacam-macam saja. Dan bahkan saya kira Indonesia sekarang sudah tidak punya posisi tawar apa-apa, apalagi dalam konteks mendamaikan Israel Palestina kan. Tapi menurut saya ini akan momentum penyelesaian damai Israel Palestina akan mengemuka, dan momentumnya sebenarnya bisa dikatakan positif. Ada perubahan tektonik geopolitik di Timur Tengah sekarang ini. Oke. Jadi bisa bersatu suara dalam banyak hal.
Misalnya konflik Saudi dengan Iran selesai, hampir bisa dikatakan hampir selesai. Kemudian konflik Saudi dengan Syria, Emirat dengan Syria dalam proses normalisasi gitu ya. Terus kemudian di Yaman juga saya yakin juga karena pengaruh perubahan pemain-pemain besar dalam geopolitik domestik Timur Tengah ini bisa berubah menjadi lebih positif situasi untuk Yaman menurut kalau prediksi saya. Kemudian Mesir juga dalam banyak hal sekarang lebih banyak berkoordinasi dalam epicentrum baru geopolitik ini, misalnya ke BRIC atau ke SCO, di mana di situ ada Iran, di mana di situ ada Saudi, ada hampir semua negara teluk di situ kan. Nah kalau ini bisa banyak hal bisa menjadi satu suara, Israel saya kira bisa dalam posisi untuk harus memberi kompromi. Nah ini sebenarnya yang harus didorong itu situasi ini karena ada perubahan geopolitik di Timur Tengah ini ya. Dan Israel juga kalau nggak makin terisolir karena proksi Amerika di Timur Tengah sebelumnya juga menjadi proksi Israel, makanya Saudi normalisasi, sekarang nggak lagi karena perubahan geopolitik ini, gitu kan. Nah Indonesia kalau mau mengambil peranan positif tapi juga konkret, ya harus berkoordinasi dengan negara-negara ini untuk satu suara. Kira-kira kompromi yang pas untuk Palestina ini apa sebagai solusi? Satu suara Anda kan Amerika Latinnya Ada momentumnya sekarang. Kalau kemarin kan susah, bahkan saling antar negara teluk timur atau di Timur Tengah saling berkonfrontasi. Sekarang sudah. Oke, baik. Saya kira akan sangat panjang kalau kita akan mendiskusikan kepada soal-soal teknis, alasan-alasan FIFA membatalkan Piala U20, Piala Dunia U20 di Indonesia. Tetapi dari sini diskusi bincang kita memang tidak fokus membahas soal teknis-teknis itu, tetapi kita mendiskusikan berbagai macam latar belakang geopolitik khususnya yang itu dijadikan alasan-alasan khususnya dalam konteks Piala Dunia oleh satu kekuatan politik untuk menolak satu entitas khususnya dari Israel. Tapi dengan begitu kita bisa mendiskusikan banyak hal dari sejarahnya gitu ya kan, alasan-alasan Bung Karno tadi Pak Joni sudah menyampaikan cukup banyak, Pak Joko menyampaikan update informasi perubahan-perubahan geopolitik di Timur Tengah. Nah, upaya-upaya ini barangkali dalam soal sepak bola kita tidak mendiskusikan secara khusus bagaimana solusi atau masa depan kita ke depan, tetapi kita justru malah bisa mendiskusikan, bisa mencari solusi terhadap Palestina, terhadap perkembangan baru. Tetapi apapun itu, kita berharap juga sepak bola ke depan kita maju tidak dengan hambatan-hambatan politik, begitu Pak Joni ya. Apalagi hambatan-hambatan itu dengan alasan-alasan sejarah yang tidak relevan, kira-kira begitu Pak Joni menyampaikan. Tapi kita juga harus mendorong untuk mendorong FIFA juga harus netral. FIFA juga harus netral. Ya kan nggak bisa asosiasi olahraga menjadi alat politik kekuatan lain. Ya, nah, itu juga merusak. Gitu. Ya, itu setuju sekali. Sehingga apapun itu juga bisa bermanfaat, perkembangan bukan hanya ke Indonesia, tetapi itu jadi basis kemajuan olahraga di semua masyarakat di dunia. Kira-kira begitu ya harapannya Pak Joni. Ya, menarik. Ya. Terima kasih Pak Joni telah hadir, pengamat sosial dan pengamat sejarah. Tidak mau disebut sebagai sejarawan. Pemerhati sejarah. Pak Joni Budiono dan Pak Joko Purwanto, terima kasih. Nanti kita bisa bincang-bincang di edisi selanjutnya Pak Joni. Jangan bosan untuk menjadi narasumber saya.
Nah, untuk buka puasa nanti kita bisa lanjutkan di meja depan. Terima kasih.